Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang pada adik-adik semua. Hari ini kita akan bicara tentang antropologi ekologi, yaitu tentang teori-teori dan perkembangannya. Mungkin materi yang sudah kemarin berlangsung ada beberapa yang perlu diingat lagi hari ini. Misalnya teori tentang ekologi budaya dari Julian Stewart yang kemudian dipopulerkan di Indonesia oleh Sri Ahimsa Putra. Namun selain Stewart itu sebenarnya masih banyak ahli antroekologi, atau sebenarnya tidak spesifik ahli antropologi ekologi, tapi antropolog yang menggunakan teori-teori ekologi, antropologi ekologi untuk mengkaji lingkungan sekitar, untuk mengkaji fenomena sosial budaya yang ada. Kalau misalnya boleh saya sebutkan, ada seorang tokoh yang levelnya juga level dunia, itu namanya Roy Rappaport. Dia menulis buku yang judulnya Pig for the Ancestor, pig atau babi-babi, for the ancestor, untuk para arwah leluhur, untuk para nenek moyang. Itu penelitiannya, konteks lokasi penelitiannya di Papua Nugini kalau kita biasa menyebut, sebuah negara di sebelah timurnya provinsi Papua. Ada yang menarik di situ bahwa fenomena lingkungan itu tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya bagaimana? Ketika populasi babi, pig, yang menjadi binatang istimewa bagi masyarakat di sebuah suku di Papua Nugini, dan mungkin juga sebagian suku di Papua pun sama. Di status sosial seseorang itu sering dilihat dari jumlah kepemilikan babi. Kalau kepemilikan babi atau orang itu babinya banyak, maka biasanya dia memiliki status sosial yang tinggi. Kemudian untuk mahar atau mas kawin dalam pernikahan pun biasa digunakan babi. Babi semakin banyak yang jadi mahar pengantin, maka prestis sosialnya juga semakin tinggi, baik si laki-laki yang meminang, yang membawa babi, maupun si perempuan yang dilamar, yang dipinang, yang diberi mahar dengan babi. Nah, suatu saat Roy Rappaport itu melihat fenomena yang tidak lazim, di mana banyak babi yang dibunuh. Kemudian dia bertanya, mengapa babi yang sangat prestisius ini dibantai besar-besaran? Kemudian dia melakukan riset dan akhirnya ketemu bahwa ternyata babi yang banyak itu dia hidup butuh makanan, seperti halnya manusia pemiliknya. Nah, ketika babi, populasi atau jumlah babi itu melebihi populasi manusia, maka manusia terancam kebutuhan pangannya. Dia harus bersaing dengan babi yang dimiliki itu, jadi bukan babi liar. Nah, kemudian para tokoh masyarakat itu memiliki kesimpulan bahwa agar manusia tetap eksis, berlangsung, tidak berebut makanan dengan babi, maka babi harus dibunuh sebagian besar agar keseimbangan alam itu kembali tercipta. Natural equity, di keseimbangan alam. Babi makan hasil bumi, manusia juga makan hasil bumi. Babi makan
hasil dari pertanian, manusia juga makan dari hasil pertanian, maka berebut, sehingga kemudian dianjurkan orang untuk membunuh babi-babi peliharaan. Ternyata gagal. Mengapa? Karena masyarakat tidak mau membunuh babi. Itu nilai kepemilikan yang sangat berharga, dan mereka keberatan. Kemudian para tokoh masyarakat mencari akal lagi agar tujuan untuk mewujudkan keseimbangan alam, agar manusia tetap bisa eksis, maka babi harus disembelih. Kemudian dicarilah akal, yaitu dengan pendekatan religi, bahwa dewa-dewa, roh leluhur itu akan marah, dan kemarahan itu akan bisa diredam oleh manusia yang masih hidup dengan cara ritual persembahan sesaji, yang sesaji itu bahan pokoknya adalah babi. Nah, dengan cara seperti itu masyarakat baru kemudian terketuk hatinya untuk membuat sesaji dari babi. Jadi tidak lagi karena perintah agar equity, natural equity, keseimbangan alam itu tercipta, tidak, tapi semata-mata karena persembahan untuk arwah leluhur. Mereka cinta pada para leluhurnya, orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian mereka persembahkan babi-babi yang berharga itu dengan harapan nanti akan hidupnya sejahtera. Karena apa? Telah mempersembahkan sesaji kepada para leluhur. Nah, itulah kesimpulan dari bukunya Roy Rapaport. Tapi kalau Anda ingin lebih tahu banyak, ya silahkan baca sendiri bukunya. Judulnya Pick for the Ancestor. Nanti di browsing di internet bisa. Kemudian selain Rapaport ada juga antropolog yang menggunakan pendekatan ekologi, antropologi ekologi itu. Misalnya Eric Wolf. Dia menulis buku tentang pesan, the peasant atau petani. Petani beda dengan pengertian peasant, beda dengan farmer. Kalau peasant itu petani yang subsisten. Di mereka bekerja bertani itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan bicara tentang profit. Jadi semata-mata untuk survive. Kalau petani dalam pengertian farmer beda lagi, yaitu petani yang sudah mengadopsi teknologi modern, kemudian meminimalisir tenaga manusia, dan orientasinya adalah profit oriented. Mereka mencari keuntungan, mencari nilai lebih dari hasil penjualan. Ini beda, dan lahannya luas. Kalau petani farmer itu luas, biasanya di negara-negara yang sudah maju, di Amerika, di negara Eropa. Kalau di Asia Tenggara antara lain di Thailand, itu sistem farmer sudah ada sana. Nah, ini pesan ini yang ditulis oleh Eric Wolf. Jadi dia bicara tentang petani kecil dengan pendekatan antroekologi. Ada antropolog lain yang menggunakan pendekatan antroekologi, yaitu Frederick Bard. Ada juga Mark Gluckman, kemudian Clifford Geertz. Nah, itu dia serba bisa. Clifford Geertz itu dia banyak menggunakan teori untuk menulis buku-bukunya. Clifford Geertz itu yang terkenal kalau ekologi adalah teori involusi pertanian, bukan evolusi, tapi involusi. Involusi itu kalau digambarkan, nah ini saya karena terbatas nggak bisa menggambar di whiteboard, nggak bisa dengan LCD. Involusi itu seperti spiral, jadi di bagian luarnya kan besar, kemudian berputar mengecil sampai titik di dalam itu kecil sekali. Itu untuk menjelaskan lahan pertanian yang awalnya luas seolah-olah menyempit, padahal sejatinya tidak menyempit. Seolah-olah menyempit karena apa? Awalnya misalnya lahan
2 hektar. Nah, ketika pertama dimiliki oleh seorang kepala keluarga, itu cukup luas menghidupi keluarganya. Tapi begitu diwariskan ke anaknya yang jumlahnya 5, maka masing-masing dari 1 hektar atau 2 hektar atau 20.000 itu dibagi 5, tinggal masing-masing anaknya dapat warisan 4.000 meter persegi. 4.000 masing-masing orang. 5 orang kan 20.000 meter atau 2 hektar. Nanti yang ini 5 orang ini sudah tua, meninggal, diwariskan lagi ke anaknya lagi, generasi berikutnya. Ada yang cuma dapat 1.000 meter, ada yang dapat 500 meter. Nah, itulah yang disebut dengan involusi sosial. Tanahnya sebenarnya tetap, yaitu 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Tapi karena pemiliknya makin bertambah banyak, sehingga kepemilikan menjadi sempit, seolah-olah tanahnya menyempit. Itu kira-kira garis besarnya teori involusi pertanian menurut Clifford Geertz seperti itu. Ada juga yang menulis tentang lingkungan, nah ini di Sulawesi Tengah dan di Kalimantan Barat, tentang kebun kakao atau coklat di Sulawesi Tengah. Kemudian dia nulis juga di Kalimantan Barat tentang perkebunan kelapa sawit. Saya pernah ikut jadi asisten beliau tahun 2011, yaitu antropolog dari Kanada namanya Profesor Tanya Muraili, dan juniornya yang namanya Jean-François Bissonnette. Kalau Tanya Lee ini pakar perkebunan coklat dan perkebunan sawit, kalau François Bissonnette ini pakar perkebunan sawit dan migrasi. Dia pernah riset, François ini, di Kalimantan wilayah Indonesia maupun Kalimantan wilayah Malaysia, di Sabah dan Sarawak sana. Ada lagi antropolog dari Amerika namanya Anna Lowenhaupt Ching. Dia menulis tentang masyarakat Meratus, Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, di sekitar Bukit Meratus. Judul bukunya itu setelah diterjemahkan menjadi Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan. Jadi dia menggunakan pendekatan ekologi dengan mengedepankan legenda atau mitos sebenarnya, karena Ratu Intan itu tidak bisa ditemui, dia hanya ada di dalam bayangan, dalam angan-angan orang Meratus, seperti halnya Ratu Kidul kalau di kalangan orang Jawa, atau Dewi Lanjar kalau di Pantura Jawa gitu ya. Semacam itu Ratu Intan. Jadi bagi yang percaya Ratu Intan itu konkret ada, seperti halnya yang percaya Ratu Kidul itu ada. Yang percaya Dewi Lanjar, mereka menganggap Dewi Lanjar itu juga ada, real gitu. Kemudian selanjutnya ya, ini antropolog dari Indonesia yang menggunakan pendekatan antropologi ekologi, itu antara lain Profesor Hedi Sri Ahimsa Putra. Kemudian ada Dr. Pujo Smeti Hargojuwono, dan ada juga Dr. Nugroho Trisnubrata. Itu ya. Saya pikir untuk kali ini tidak usah banyak-banyak. Nanti silahkan baca buku-buku antroekologi seperti tadi saya sebutkan. Bisa Pick for the Ancestor karya Roy Rappaport, atau Pesan diterjemahkan jadi Petani karya Eric Wolf. Bisa juga Involusi Pertanian dibaca karya Clifford Geertz, atau Tanya Muraili
atau tulisan Anna Lawon Hauptsing, atau tulisannya Pudos Medi, atau tulisannya Hedi Ahimsa, atau tulisannya Pak Trisno, silahkan dibaca. Saya pikir itu saja. Sesuai kesepakatan tadi tidak ada tugas. Jadi membaca tadi itu boleh dianggap tugas, tapi juga boleh dianggap bukan tugas. Itu biar Anda menjadi lebih paham, lebih tahu tentang apa itu antropologi ekologi. Saya berharap Anda semua tetap sehat, dan saya juga mohon doa kalian semua, semoga Pak Trisno dan anak-anak dan istri juga tetap sehat selalu. Semoga kita semua dijauhkan dari virus corona, dan semoga kita selalu berbahagia. Selamat siang, selamat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.